Shalom Indonesia. Dalam ilmu homiletika, ilmu berkhotbah yang sering dipelajari di sekolah tinggi teologi, dikenal dengan berbagai macam bentuk khotbah. Ada topikal, ada tekstual, ada ekspositori, ada khotbah tokoh, khotbah narasi, khotbah macam-macam. Ya. Nah, saya ingin men-sharingkan sedikit perihal khotbah tokoh. Bagaimana kita mempersiapkan atau membuat bentuk khotbah tokoh. Nah, yang pertama, kita harus mengumpulkan data dari Alkitab perihal tokoh tersebut. Ya, Alkitab adalah sumber utama untuk menemukan tokoh tersebut. Ya, kita harus mengumpulkan data Alkitab perihal tokoh yang akan kita bahas. Baik dari PL sampai PB kita harus teliti. Adakah Alkitab mencatat nama tokoh itu di seluruh kitab? Kita kumpulkan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang sudah kita kumpulkan itu kita harus baca berulang-ulang. Kita harus teliti. Kita harus observasi. Sehingga kita paham betul siapa tokoh ini. Kita paham betul historisnya. Kita paham betul riwayatnya. Kita paham betul apa-apa yang dia perbuat dalam hidupnya yang dicatat dalam Alkitab. Apakah dia orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, atau justru seorang yang pemberontak atau seorang yang murtad. Nah, untuk mengetahui semua itu, kita harus membaca berulang-ulang sumber itu, data itu, lalu kita mengamati secara teliti. Nah, setelah kita membaca, mengamati secara teliti, ya, tentu kita harus membuat tema. Apa tema yang hendak kita buat bertalian dengan tokoh itu? Nah, dalam hal membuat tema yang akan menjadi judul dalam khotbah tokoh tersebut, maka tentu banyak sekali tema yang bisa diangkat dari satu tokoh. Kita menyoroti sisi yang mana? Misalkan sisi kesetiaannya kepada Tuhan, sisi keberaniannya berkorban kepada Tuhan. Kalau kita menemukan dalam data yang sudah kita baca dan kita teliti itu, sisi kasihnya kepada sesama. Banyak sekali tema yang bisa diangkat. Tidak akan pernah kehabisan tema. Kan dari seluruh sisi aspek dari tokoh itu kita bisa mengangkat tema. Nah, tentu buatlah tema-tema yang aplikatif. Tema-tema yang memiliki implementasi untuk kehidupan hari ini supaya tidak kering, ya. Jangan menjadi teolog yang kering. Jadilah teolog yang istilah saat ini yang masih saya pergunakan adalah basah, artinya sejuk dan bisa dinikmati. Nah, maksudnya itu adalah yang memiliki implikasi yang menjadi berkat bagi pendengar kita. Jadi tidak mungkin kita bisa kehabisan tema dari tokoh tersebut. Nah, lalu yang berikut kita akan membuat kerangka khotbah, ya. Kalau kita sudah menemukan tema, sisi mananya yang kita angkat dari tokoh itu, kita harus membuat kerangka khotbah, ya. Dalam hal membuat kerangka khotbah bentuk tokoh samalah dengan kerangka khotbah bentuk topikal, tekstual, ekspositori dan lain segala macam, sama. Hanya yang membedakan, ya, judul dari khotbah tokoh kita harus sertakan nama, ya. Misalkan kita mengangkat sisi kesucian, kita harus menyertakan nama dari judul tersebut. Nama tokoh itu dalam judul itu maksud saya. Untuk membuktikan bahwa kita sedang berkhotbah tentang tokoh. Sisi pengorbanannya kita harus sertakan namanya. Nah, lalu pembahasannya tidak boleh lepas, ya, dari kehidupan tokoh tersebut, ya. Biasa setelah kita membuat judul, kita harus membuat kalimat peralihan, ya. Kalimat peralihan itu gabungan dari kata kunci, kata tanya, kata bantu, dan tema. Jadi ada kalimat peralihan. Kalimat peralihan ini adalah jembatan antara judul dan isi, ya. Setelah kita menyampaikan judul, ya, apa judul temanya, apa judul khotbahnya atau tema khotbahnya, maka kita harus membuat
kalimat peralihan ya. Sekali lagi, kalimat peralihan itu gabungan dari tema, kata kunci, kata bantu, dan kalimat tanya. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada isi atau garis besar. Nah, sebaiknya isi atau garis besar itu 3 saja. Karena kita berkhotbah itu bisa 50 menit ya. Mungkin paling banyak 4. Karena itu pembahasan kita batasi dari sisi mana. Sehingga tidak terlalu melebar dan tidak terlalu panjang. Mungkin khotbah berikutnya kita bisa mengangkat sisi yang lain dari tokoh tersebut. Sisi kasihnya, sisi pengorbanannya, sisi apanya kita bisa angkat ya. Nah, sebaiknya garis besar itu 3 atau paling banyak 4. Nah, garis besar 1, garis besar 2, garis besar 3, atau garis besar 4 isinya tidak boleh dari tokoh lain. Harus dari tokoh yang kita angkat. Itulah garis besarnya. Misalkan kita mengangkat tokoh Abraham. Nah, garis besar 1 harus bertalian dengan kehidupan tokoh itu yang bersinggungan atau beririsan dengan tema. Garis besar, garis besar, garis besar tidak boleh dari tokoh lain. Namun, untuk menguraikan setiap garis besar ya, untuk menguraikan setiap garis besar, kita bisa mengambil contoh tokoh lain untuk mengcompare ya. Jadi uraian garis besar 1, uraiannya itu bisa dari tokoh lain. Tapi garis besar utamanya itu tidak boleh. Garis besar kedua, garis besar utama tidak boleh dari tokoh lain. Tapi uraiannya boleh. Nah, misalkan hari ini saya ingin kasih contoh tokoh Abraham ya. Ya bahas aja bagaimana tokoh Abraham itu. Baca dari kitab Kejadian. Atau adakah di Perjanjian Baru mencatat nama Abraham? Siapa yang mencatat? Mengapa dia dicatat? Mengapa dikutip nama Abraham dalam Perjanjian Baru? Kita referensikan semua. Nah, dari situ kita baca, kita amati, kita buat tema, kita buat kalimat peralihan, lalu kita buat isi. Itulah kalau kita membuat bentuk khotbah tokoh. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu dari tokoh tersebut, harus dibuat untuk menunjukkan bahwa memang khotbah itu orisinil milik kita. Bukan untuk sombong atau tidak, hanya untuk menunjukkan ya bahwa kita mempersiapkan, kita menggali, kita menggumuli, sehingga kita juga bisa membuat lagu perihal tokoh tersebut. Tujuannya untuk memberkati. Nah, saya akhiri misalkan kalau tokohnya, khotbah tokoh itu tokoh Abraham ya. Dulu namanya Abram. Lalu diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Abram itu kan artinya bapak. Berarti ada harapan dong dari papanya Abram. Mengapa dia diberi nama Bapak Abram? Itu Bapak atau Abram gitu. Mengapa diberi namanya Abram yang artinya bapak? Apakah dalam pemberian nama itu ada harapan supaya Abram ini cepat mendapat keturunan? Apakah seperti itu? Itu bisa diuraikan dalam khotbah. Tapi faktanya, walaupun namanya Abram yang artinya bapak, sekian lama menikah dia tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya Tuhan memanggil dia dan Tuhan menyempurnakan namanya. Dari Abram yang artinya bapak menjadi Abraham yang artinya bapak segala bangsa. Begitu kalau membuat khotbah tokoh. Dan kebetulan saya menulis lagu yang saya beri judul Abram menjadi Abraham. Namaku Abram, saat Tuhan memanggilku, keadaan yang berat, mandul dan tak berbuah. Ku dengar panggilannya, ku turuti rencananya. Dia ubah kemandulanku, ku menjadi Abraham.
Hiduplah dengan tak bercela di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Semua janjinya pasti tergenapi. Masalahku yang besar jadi berkat besar dalam hidupku. Saya melihat bahwa Abram itu tidak memiliki anak dan Tuhan memanggil dia. Lalu ada proses sampai akhirnya anak yang dijanjikan itu terjadi. Dia mandul tidak berbuah, lalu dia menuruti panggilan Allah, meninggalkan wilayahnya, dia ikuti kemana Allah pergi, Allah menetapkan dia tinggal, dia ikuti. Jadi pada akhirnya masalah dia yang besar, apa tadi? Mandul, ya. Identitas namanya yang artinya yang namanya Abram, Bapak, tidak terwujud. Identitas itu akhirnya terwujud setelah dia menuruti dan mengikuti apa yang Allah mau. Namaku Abram, saat Tuhan memanggilku keadaan yang berat, mandul dan tak berbuah, ku dengar panggilannya, ku turuti rencananya, dia ubah kemandulanku, ku menjadi Abraham. Ulangi dari awalnya, ada chord yang salah. Namaku Abram, saat Tuhan memanggilku keadaan yang berat, mandul dan tak berbuah, ku dengar panggilannya, ku turuti rencananya, dia ubah kemandulanku, ku menjadi Abraham. Hiduplah dengan tak bercela di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Semua janjinya pasti tergenapi. Masalahku yang besar jadi berkat besar dalam hidupku. Hiduplah dengan tak bercela di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Semua janjinya pasti tergenapi. Masalahku yang besar jadi berkat besar dalam hidupku. Masalahku yang besar jadi berkat besar dalam hidupku. Kira-kira seperti itu kerangka khotbah tentang tokoh. Semoga memberkati. Amin.